Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Sen. Kali ini Pak Sen akan membahas salah satu materi dari transformasi geometri, yaitu translasi. Translasi itu adalah transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan cara menggeser dengan jarak dan arah tertentu. Transformasi artinya itu adalah suatu perubahan dari akibat pergeseran. Bagaimana pergeseran itu? Pak San akan jelaskan selanjutnya. Nah, adik-adik, pada bahasan video kali ini, Pak San membatasi khusus untuk translasi suatu titik atau pergeseran suatu titik. Jadi bagaimana konsep pergeseran suatu titik itu secara geometris? Langsung saja simak contoh soal yang pertama ini. Tentukan hasil transformasi titik A 2,3 yang ditranslasikan oleh T 3 dan 4. Artinya ada suatu titik A 2,3 ya, 2,3 yang ditranslasikan oleh T 3 dan 4. Itu artinya 3 satuan ke kanan, 3 satuan ke kanan, kemudian dilanjutkan dengan 4 satuan ke atas. Nah, jadi pergerakannya atau pergeserannya seperti ini. 3,4, 3 satuan ke kanan. Jadi dari 2, dia bergerak dulu sampai sejajar di X dengan 5. Nah, kemudian dilanjutkan 4 satuan ke atas. Nah, jadi dari 3, kalau 4 satuan ke atas, berhentinya di 7 ya. Nah, sehingga seperti ini. 4 satuan ke atas. Nah, disinilah adik-adik hasil pergeserannya, yaitu pada koordinat berapa? Berapa? Nah, kalau di sini, kalau di sumbu X-nya, berarti koordinatnya bisa kita tulis hasil translasinya A aksen 5,7. Ya, bisa adik-adik? Oke, kita lanjutkan yang kedua. Tentukan hasil transformasi titik B negatif 2,5 yang ditranslasikan T 4 dan negatif 6. Nah, kita lihat dulu titik B-nya. Sini ya, negatif 2,5 ditranslasikan oleh T 4 dan negatif 6. Khusus untuk translasinya ini, T 4, negatif 6. Untuk sumbu X-nya 4 atau positif, berarti dia bergeser ke kanan. Nah, kalau untuk sumbu Y-nya bernilai negatif 6 itu berarti dia bergeser ke bawah. Oke? Nah, kita aplikasikan seperti ini. Negatif 2,5 bergeser 4 satuan ke kanan dulu. 4 satuan berarti dari negatif 2 karena dia 4 satuan berhentinya di 2 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dia sejajar dengan 2. Ini pergerakannya ke sini dia. Nah, dia baru sampai di sini bergerak. Baru dia bergerak 4 satuan ke kanan. Kemudian selanjutnya 6 satuan ke bawah. Negatif 6 itu artinya 6 satuan ke bawah. Berarti dari sini, dari 5, berapa 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dia akan sejajar dengan negatif 1. Oke, nah pergerakannya seperti ini. Ya. Nah, sehingga hasil transformasi titik B itu adalah ini berapa adik-adik? B aksen ya 2, negatif 1. Ya. Bisa kan adik-adik? Pasan rasa kalian bisa ya. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir. Tentukan hasil transformasi titik C 1,3 yang ditranslasikan oleh T negatif 3 dan negatif 5. Nah, pertama kita harus tahu dulu titik C-nya itu adalah 1,3, yaitu tepat berada di sini. Kemudian ditranslasikan oleh T negatif 3 dan negatif 5. Itu artinya untuk negatif 3-nya titik C, untuk negatif 3-nya, titik C ini bergerak ke kiri sejauh 3 satuan. 1,
2, 3. Berarti dia akan berhenti, pemberhentian pertamanya ada di negatif 2. Oke. Nah, dari titik C 3 satuan ke kiri, berarti dia pemberhentian pertamanya ada di negatif 2. Oke, agak melengkung sedikit, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya negatif 5, berarti dia bergeser ke bawah sejauh 5 satuan. Nah, dari sini berapa 5 satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia akan berhenti di negatif 2. Oke, untuk pergeserannya seperti ini. Nah, kemudian dia berhenti di negatif 2, sejajar dengan negatif 2. Nah, ya, sehingga hasil transformasi titik C itu adalah C aksen, ya, ada koma di atasnya. Kalau hasil transformasi biasa ya, nulisnya C aksen. C aksen itu menghasilkan berapa? Negatif 2, negatif 2. Nah, itulah adik-adik konsep dasar transformasi dari translasi. Nah, beginilah secara geometris. Nah, adik-adik, setelah tadi kita mempelajari bagaimana konsep translasi itu secara geometris, sekarang Pak Sen akan memberikan rumus umum translasi agar kalian bisa lebih cepat menyelesaikan permasalahan ataupun soal-soal yang berkaitan dengan translasi. Rumusnya seperti ini. Jika kita memiliki suatu titik P, misalnya X, Y, jika ditranslasikan oleh T, misalnya A, B, itu akan menghasilkan bayangan P aksen dengan menjumlahkan translasi dengan titik awalnya. X tambah A, Y tambah B. Oke, kita akan coba rumus di atas pada contoh soal yang pertama ini. Tentukan hasil transformasi titik A negatif 3,5 jika ditranslasikan melalui T, 4, dan 6. Pertama, kita tulis dulu rumusnya. Nah, jadi ada suatu titik A, misalnya X, Y, ditranslasikan oleh suatu translasi A, B, itu akan menghasilkan bayangan X tambah A, Y tambah B. Nah, kita masukkan X, Y-nya itu berapa? Nah, X, Y itu adalah koordinat titik awalnya, negatif 3,5. Berarti X-nya adalah negatif 3, Y-nya adalah 5. Kemudian ditranslasikan oleh T, berapa? 4 dan 6. Berarti 4 dan 6. Menghasilkan bayangan A aksen X tambah A. Berarti X-nya adalah negatif 3, tambah A-nya adalah 4, Y tambah B. Y-nya adalah 5, B-nya adalah 6. 5 tambah 6. Sehingga menghasilkan bayangan A aksen negatif 3 tambah 4 berapa? 1. 5 tambah 6, 11. Nah, jadi hasil transformasi titik A itu adalah 1,11. Jadi kalian tidak usah lagi membuat secara geometris. Nah, sudah ada rumusnya. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Hasil transformasi titik B yang ditranslasikan oleh T negatif 1 dan 2 adalah B aksen 2, negatif 5. Tentukanlah koordinat titik B. Nah, pertama biasakan dulu kita menulis rumusnya. Nah, jadi karena diketahui titik B, berarti kita tulis titik B X, Y ditranslasikan oleh titik T negatif 1 dan 2 itu menghasilkan bayangan B aksen X tambah A, Y tambah B. Nah, sekarang kita masukkan nilai X dan Y-nya, kemudian A-nya juga. Karena yang ditanya adalah koordinat titik B, berarti koordinat titik B itu belum diketahui, sehingga kita menulis X, Y. Nah,
kemudian ditranslasikan oleh T, negatif 1 dan 2, itu akan menghasilkan bayangan. Nah, masukkan X, nah, karena X-nya tidak diketahui, X tambah A. A-nya adalah negatif 1, berarti kurang 1, Y plus B. Y plus B-nya berapa? B-nya adalah 2. Nah, oke. Karena kita dapatkan atau karena di soal ditentukan B aksennya itu adalah 2, negatif 5, maka berlaku kita lihat B aksennya ini 2, negatif 5, sedangkan ini adalah X kurang 1, maka berlaku X kurangi 1 sama dengan 2. Nah, 2 ini adalah hasil dari X kurangi 1, makanya kita tulis X kurang 1 sama dengan 2. Dan Y plus 2 sama dengan negatif 5. Negatif 5. Nah, selanjutnya X sama dengan negatif 1 pindah ke ruas kanan, jadinya positif, berarti 2 tambah 1, sehingga menghasilkan X-nya adalah 3. Dan Y sama dengan negatif 5, 2-nya pindah ke ruas kanan, jadi negatif, berarti 2. Sehingga Y sama dengan negatif 5 kurangi 2, berarti negatif 7. Nah, jadi koordinat titik B, X, Y adalah X-nya adalah 3, Y-nya adalah negatif 7. Nah, jadi ini jawabannya. Koordinat B-nya itu adalah B 3, negatif 7. Nah, untuk soal terakhir, hasil transformasi titik C 4,5 yang ditranslasikan oleh T, A, dan B adalah C aksen 6,8. Tentukanlah translasi T, A, dan B. Nah, jadi tadi kita mencari koordinat titik awalnya. Nah, sekarang kita akan mencari translasinya. Nah, bagaimana itu? Biasakan menulis rumusnya terlebih dahulu. Nah, jadi karena diketahui titik C, berarti titik C, X, Y ditranslasikan oleh suatu titik T, A, dan B, itu menghasilkan bayangan C aksen X tambah A, Y tambah B. Nah, selanjutnya kita masukkan X, Y-nya. X-nya berapa, Y-nya berapa? C, X-nya berapa? X-nya adalah 4, Y-nya adalah 5. Ditranslasikan oleh suatu titik T, tidak diketahui ya. Kita misalkan A dan B, itu menghasilkan bayangan C aksen X-nya 4 tambah A. A-nya diketahui enggak? Tidak ada ya. 4 tambah A. Y-nya adalah 5. 5 tambah B. Karena di soal diketahui bayangan C aksen itu adalah 6,8, maka berlaku 4 tambah A sama dengan 6. Nah, 6 ini adalah hasil penjumlahan dari 4 tambah A. A berlaku 4 tambah A sama dengan 6. Dan 8 ini merupakan hasil penjumlahan dari 5 tambah B. 5 tambah B sama dengan 8. Nah, sehingga 4 tambah berapa biar jadi 6? A sama dengan 6. 4 pindah ke ruas kanan jadi min, sehingga A-nya adalah 2. Dan 5 tambah berapa menjadi 8? B sama dengan 5 pindah ke ruas kanan jadi min, sehingga 8 kurangi 5 menghasilkan 3. Nah, kita sudah temukan translasinya A dan B. Jadi, translasi T, A, B adalah T sama dengan 2 dan 3. Itu saja yang Pak San bisa jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat.
Dan jangan lupa terus berlatih agar kalian lebih paham. Terima kasih.